Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Selalu kita berdoa dan berharap kepada Allah, kiranya kehadiran kita di sini benar-benar dicatat oleh Allah, dan semua kita insya Allah mendapatkan fadilah subuh yang Allah janjikan itu. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan selalu kita berharap berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita untuk membicarakan tentang kesenangan dan ketenangan. Ya, kesenangan dan ketenangan. Kalau kita dengar seperti sama, hanya beda huruf S dan huruf T, ya. Kesenangan, ketenangan. Mungkin kalau orang yang tidak bisa bahasa Indonesia dipikir sama, ya. Beda Bapak Ibu ya, kesenangan dan ketenangan itu beda. Itulah yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan kami bisa hidup senang dan tenang, Bapak Ibu juga bisa hidup senang dan tenang. Bapak Ibu yang kami muliakan, Imam Al-Ghazali ya, dalam kitabnya Al-Munqidh min Al-Dalal, ada 4 faktor yang menyebabkan orang hidup senang. Jadi kalau ada 4 faktor ini, senanglah hidupnya, kesenangan akan didapatnya. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, sumber kesenangan itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang yang berilmu itu akan senang hidupnya. Makin banyak ilmunya, makin senang hidupnya. Dan itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, banyak terlihat kenyataan di lapangan. Kalau ada orang mau menerima karyawan, ketika ada ijazah SMA, ada ijazah S1, dengan sendirinya ijazah S1 yang diterima. Yang ijazah SMA ini dan pergi ke mana-mana tidak diterima. Ketika tidak diterima, akhirnya yang ijazah SMA ini buka usaha sendiri. Ketika dia buka usaha sendiri, dia maju berkembang pesat dan dia butuh karyawan. Dan ketika dia merekrut karyawan, dia tidak terima pula yang ijazah SMA, dia terima yang S1. Ini contoh yang kita lihat di lapangan, bahwa orang yang berilmu lebih dilirik oleh orang lain. Bahkan Bapak Ibu kalau ada mobil misalnya, tonase mobil itu misal muatannya 10 orang, sudah 10 orang mau berangkat, ada 1 orang mau naik, 1 orang ini berilmu, dibutuhkan di jalan. Maaf, bisa agak turun gak seorang dan 10 aku. Oh ini Pak, wah. Pernah kami menemukan seperti itu Bapak Ibu. Lapanu atau seorang kanainya, dan seorang ko montir boy. Supir ko nak pede ke tak lalu cik. Ko nya ngarati yo to ko jalan jauh. Maaf sana turun cik nak cik. Ini kan orang yang berilmu itu senang itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi kita melihat kenyataannya Jepang ya Pak. Itu kan luar biasa ilmu pengetahuan. Justru banyak terjadi bunuh diri di situ Bapak Ibu. Ternyata Jepang ada yang kurang apa itu? Ketenangan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sumber kesenangan itu adalah
kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu sehat, itulah harus senang itu Bapak Ibu. Sejatinya orang yang sehat itu senang hidupnya Bapak Ibu. Dan senang ini memang kesehatan ini memang mahal ya. Kita lihat orang kaya ketika dia sakit, dia akan jual seluruh hartanya untuk menebus kesehatan. Rumah sakit Masin akan ditebus Habibitinya untuk sehat. Kadang Habibiti tidak dia sehat. Jadi kalau bapak-bapak sekarang sudah sehat, ya senanglah hidup bapak-bapak. Karena itu Imam Ghazali mengatakan sumber kesenangan itu kesehatan. Pak bisa melompat-lompat, Pak bisa melari, orang merangkak, Pak melari, kan nikmat tuh Bapak Ibu. Tapi kenyataannya banyak juga kita melihat orang yang senang, yang sehat tidak senang kita lihat. Bahkan ketika kita pergi ke rumah sakit Bapak Ibu, sakit parah Pak, tapi bisa senang ya, bisa nyumalayan nyawa dengan galak-galak, dengan senyum-senyum, mencari sakit lah parah atau kondisi mungkin sehat nih. Tapi bisa berdialog ya dengan senang hati, cerah mumpulnya Bapak Ibu. Ada orang sabana sehat tapi on demand itu saya zikirnya. Ternyata ada yang hilang pada dia, apa itu? Ketenangan. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, sumber dari kesenangan itu adalah kekayaan. Nah, jadi kalau orang kaya Bapak Ibu senang hidupnya, apapun bisa, semuanya di rumah ya, main handphone datang seluruhnya, makanan datang, nak berasian oto datang, nak berasian rumah datang, nak mau riwak datang, nak perlu kamar, bahkan nak perlu antri-antri itu, apapun tinggal klik. Kalau untuk orang kaya memang terbukti orang yang kaya maka dia akan mendapatkan kesenangan. Tapi kenyataan banyak juga kita melihat orang kaya yang tidak senang Bapak Ibu. Lego pakai lagi bini, baca ke anaknya, nanti sabanta bermasalah, yuk kayu. Istrinya sabana rancak, suami sabana gagal, tapi pisah akhirnya. Ternyata kekayaan juga tidak membuat senang rupanya, karena ada yang hilang di situ, kesenangan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, sumber kesenangan, dan ini sumber kesenangan ini boleh Bu, tidak dilarang dalam Islam ya. Kita mencari ilmu pengetahuan disuruh, malah wajib ya. Disuruh untuk menjaga kesehatan itu fardu ain itu Bapak Ibu, menjaga kesehatan fardu ain itu. Mencari kekayaan juga disuruh Bapak Ibu ya. Untuk zakat haji itu harus kaya, zakat itu harus kaya. Kemudian jabatan ya, orang yang punya jabatan itu senang hidupnya Bapak Ibu. Pintu dibukaan, datang terlambat tetap duduk di mumpung. Kalau pejabat seperti itu Bapak Ibu, beda ya, beda penghargaan orang kepada pejabat dengan orang biasa. Dan terbukti bahwa jabatan bisa membuat kita senang. Tapi banyak juga orang yang punya jabatan yang stres Bapak Ibu. Ada juga yang bunuh diri, kita dengar pejabat tinggi, kelas tinggi yang bunuh diri, yang terjun sekayu ke jabatannya, seluruh perusahaan yang memimpin terjun dari lantai sekian untuk mati. Ternyata jabatan juga tidak bisa membuat kita senang, karena ada yang hilang. Yang hilang itu apa? Ketenangan. Di ketenangan sepertinya sama tapi tidak sama Bapak Ibu. Maka yang kita cari, yang kita rebut adalah ketenangan. Bagaimana untuk mendapatkan tenang itu Bapak Ibu? Allah berfirman, "Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Ternyata ketenangan itu Allah yang punya. Dia Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Jadi kalau ibu ingin kesehatan ibu, ilmu ibu, kekayaan, jabatan ibu bisa membuat ibu benar-benar senang, maka berimanlah kita Bapak Ibu. Karena imanlah sumber ketenangan. Allah mengatakan itu. Dimulai sekarang, koreksilah hidup kita. Kalau nggak senang kita, kalau nggak tenang kita, pasti kurang iman kita Bapak Ibu. Dan ini Rasul mulia juga mengatakan kepada kita Bapak Ibu, untuk memilih jodoh itu kan Rasul sudah ingatkan kita. Ya, pilihlah jodoh itu karena 4 hal. Hartanya boleh Bapak Ibu, kayunya boleh menjadi menantu, nasabnya, keturunannya boleh, kecantikannya, kegantengannya boleh, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, kata Rasul mulia. Jadi kalau agamanya pilih tanang hidup anak awak. Jadi Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan mudah-mudahan kami bisa hidup senang sekaligus tenang
Ya, tingkatkanlah iman kita, makin besar iman kita, makin tenang hidup kita, makin senang hidup kita. Di masjid ini tenang kita Bapak Ibu, betul tenang kita. Ada orang sudah di hotel dia tidak juga tertidur dia Bapak Ibu, karena dia memang tidak tenang. Kalau tidak tenang itu payah tidur. Di masjid Bapak Ibu, dua saya tertidur awak sekali. Ya maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak sudah ada yang mendengar. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah ada.